Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyain Mursalin wala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas kita ini. Sebelumnya yang terhormat Ibu Nuri Islami MSI selaku dosen pengampu MJ Manajemen Perubahan dan yang kami sayangi teman-teman di kelas Manajemen 6D. Adapun judul makalah kami yaitu model-model utama perubahan yang telah dikenal oleh Anderson, di mana kami terdiri dari 3 orang dan 2 kawan saya yaitu Fadilah Hanum dan Putri Apriani Boru Rangkuti, dan saya sendiri Rizka Arianti Nasution sebagai moderator. Baiklah, langsung saja ke materi pertama kami yang akan dibacakan oleh Fadilah Hanum. Kepada Fadilah Hanum saya persilahkan. Model roadmap kepemimpinan perubahan. Perubahan berarti bahwa kita harus mengubah dalam cara mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu. Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur organisasi, proses mekanisme kerja, sumber daya manusia, dan budaya. Model manajemen versi Anderson berisi 9 langkah perubahan. Setiap langkah terdiri dari beberapa aktivitas dan tugas yang dapat diikuti untuk merencanakan, mendesain, dan mengimplementasikan perubahan. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Terima kasih kepada Fadilah Hanum. Baik, saya akan melanjutkan. Ada 9 fase perubahan yang disampaikan oleh Anderson. Yang pertama, membentuk pemimpin kunci. Dalam langkah ini, ditentukan Key People Leader. Key People Leader bertujuan untuk menyiapkan pemimpin yang akan mengendalikan perubahan. Yang kedua, membuat visi, komitmen, dan kapasitas organisasi. Langkah ini bertujuan membangun pengertian, komitmen, momentum, dan kapasitas perubahan, khususnya di antara para stakeholder dan para seluruh elemen perusahaan umumnya. Yang ketiga, melihat situasi untuk menentukan rancangan perubahan. Langkah ini bertujuan melihat keadaan dan situasi yang ada pada perusahaan untuk membuat rancangan perubahan yang realistis. Yang keempat, merancang perubahan yang diinginkan. Langkah ini membantu perusahaan merancang keadaan perubahan yang diinginkan. Yang kelima, menganalisa pengaruh perubahan. Langkah ini menganalisis pengaruh perubahan di dalam perusahaan, orang, dan kebiasaannya sebagai dasar untuk merencanakan proses implementasi yang realistis. 6. Merencanakan dan mengelola penerapan perubahan. Langkah ini mengidentifikasi langkah apa yang diperlukan untuk model manajemen perubahan oleh Anderson. Ada 7 faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan, yaitu 1. Lingkungan atau environment. Lingkungan yang mendorong perubahan organisasi ini mencakup lingkungan sosial dan alam, ekonomi, politik, teknologi, demokrasi, serta tata aturan. Yang kedua, sukses menembus pasar atau marketplace requirement for success. Kebutuhan dalam meraih sukses untuk menembus pasar merupakan faktor pendorong perubahan yang berpijak pada pemahaman, keinginan, dan kebutuhan pemakai berupa layanan, produk baru, kecepatan, kesanggupan, atau kemampuan dalam memberi layanan mutu, dan tingkatan layanan pada pengguna atau pelanggan. Yang ketiga, kepentingan usaha atau bisnis imperatif. Bagaimana lembaga harus melakukan upaya strategi untuk mencapai keberhasilan melalui perubahan yang berpihak pada pengguna. 4. Kepentingan organisasi atau organizational imperatif. Secara khusus yang harus berubah dalam organisasi ialah perubahan struktur, sistem proses, teknologi, dan lain sebagainya. 5. Kepentingan budaya atau cultural imperatif. Bagaimana norma atau nilai-nilai kelompok menjadi filosofis kerja dan pendorong organisasi untuk membantu perubahan. Yang keenam, perilaku pemimpin dan karyawan atau leader and employee behavior. Pelaku, pimpinan, dan karyawan dapat membentuk budaya organisasi berupa gaya kepemimpinan dan suasana atau iklim serta karakter setiap personal. Dan yang ketujuh, kerangka pemimpin
dan personal atau karyawan, atau leader and employee mindset. Merupakan inti dari pandangan umum, asumsi-asumsi, kepercayaan berupa mental model yang menyebabkan setiap personel dalam organisasi harus melakukan pekerjaan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadila Hanum dan Putri Apriyani Boru Rangkuti yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, kesimpulan akan saya jelaskan sendiri. Model manajemen versi Anderson berisi 9 langkah perubahan. Setiap langkah terdiri dari beberapa aktivitas dan tugas yang dapat diikuti untuk merencanakan, mendesain, dan mengimplementasikan perubahan. Mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan perubahan merupakan kontinum yang dicerminkan oleh 3 gaya dasar kepemimpinan, yaitu controlling, facilitating, dan self-organizing. Teori perubahan organisasi mengkaji bagaimana suatu organisasi harus melakukan berbagai langkah untuk dapat berubah dan tumbuh menjadi organisasi yang lebih maju dari waktu ke waktu. Mengkaji mengenai teori perubahan organisasi dari berbagai referensi dapat menyimpulkan bahwa model-model perubahan organisasi mengarah pada 2 kategori, yaitu model kerangka atau framework model dan model proses atau proses model. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah menonton video kami ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.